Pesan Bung Karno, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Hentikan ajaran Wahabi di negeri Itawotunusa atau Kabupaten Seram bagian Timur, SBT. Ambon Maluku, masyarakat atau negeri yang berjuluk Itawotunusa atau Kabupaten Seram bagian Timur, 4 tahun terakhir, telah dan berlahan, lahan kehilangan jati diri di hadapan leluhur negeri. Maka apakah pantas negeri Itawotunusa dipimpin oleh misionaris yang berjubah agama di negeri kita? Ataukah kita biarkan budaya keislaman Goran Riun dan Esuriun diubah oleh misionaris berjubah Islam itu, yang selama ini telah menyebar ajaran Islam garis keras di Indonesia dan khususnya negeri Itawotunusa yang selama ini dijaga, dirawat oleh para leluhur, tokoh adat dan agama kita sendiri? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh pribadi yang waras. Saat ini masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur telah dan akan kehilangan tradisi leluhur yang lahir sebagai tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita dahulu. Kabupaten Seram bagian Timur mulai dirasuki dengan pahaman-pahaman yang menantang budaya keagamaan di negeri kita tercinta, yang dimana salah satu pimpinan Kabupaten Seram bagian Timur dalam hal ini adalah Wakil Bupati, Fahri Husni Al-Katiri, mulai pelan-pelan menyebar pahaman Wahabisme di negeri Itawotunusa. Pemahaman ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh leluhur kita di Kabupaten Seram bagian Timur. Visi dan misi yang dibangun dari pemahaman ini adalah ingin menghilangkan tatanan nilai kebudayaan, keagamaan dan toleransi umat beragama di Nusantara dan tanah Itawotunusa. Gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur di bawah pimpinan Wakil Bupati SBT, Fahri Husni Al-Katiri, yang sangat jelas menantang serta mencederai norma-norma sosial, adat dan budaya kita di Kabupaten Seram bagian Timur, SBT. Maka sebagai anak negeri yang berpikir waras sudah sepantasnya hadir untuk menantang pahaman-pahaman seperti itu, karena mereka ingin menghilangkan tatanan nilai leluhur yang hidup dengan karomah di negeri tercinta. Ciri-ciri pemahaman Wahabisme yang selama ini dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri adalah sebagai berikut. 1. Ingin menghilangkan ajaran-ajaran leluhur Islam kita di negeri Itawotunusa, dengan dakwah menghilangkan atau meninggalkan bacaan kunut di setiap sholat fardu khususnya di sholat subuh. 2. Ciri kedua pahaman Wahabisme adalah orang yang meninggalkan sholat sunnah qabliyah sebelum Jumat. 3. Ciri pahaman yang ketiga Wahabisme adalah orang ingin menghilangkan tawasulan atau ziarah kubur, serta ingin menghilangkan majelis tahlilan bagi orang yang sudah meninggal. 4. Ciri pahaman Wahabisme yang keempat adalah orang yang mengharamkan majelis maulid Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan maulid Nabi tersebut. Catatan sejarah, ciri tersebut di atas pernah dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri, karena menganggap semua yang dilakukan oleh leluhur dan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kabupaten Seram bagian Timur selama ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam menurut pemahaman mereka. Ingat, menurut mereka, bukan kita. Ingat, mereka hadir membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang tidak mengikuti ajaran mereka. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum adat, agama dan budaya kita di bumi Nusantara dan khususnya di negeri yang berjuluk Itawotunusa. Mulanya ajaran ini dari salah satu aliran garis keras di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Wahab, dengan tender pengikut Hasan Al-Banna, Ikhwanul Muslimin, yang menyimbolkan bendera tauhid sebagai bendera yang dikibarkan menjadi ketauhidan. Akan tetapi pahaman mereka selalu bertentangan dengan ajaran para imam besar yang masyhur seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Abu Hanifah. Pahaman ini kebanyakan dididik dan dibina di salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dengan biaya terselubung dari Arab Saudi sebesar 10-100 triliun per tahun dengan tujuan untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran atau pahaman-pahaman Wahabi dengan visi dan misi mereka adalah untuk menghilangkan majelis tahlilan, ziarah kubur, kunut di setiap sholat fardu khususnya di sholat subuh, sholat sunnah qabliyah sebelum Jumat, dan lain sebagainya. Pahaman Wahabisme ini berasal dari belahan timur Kerajaan Arab Saudi, Najd, di mana tempat kelahiran sosok tokoh Wahabi yang disebutkan salah satu hadis Rasulullah SAW, yang artinya, di sana, Najd, akan muncul kegoncangan dan fitnah dan di sana pula muncul tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adanya fakta sejarah menunjukkan bahwa ayah kandung dari Muhammad bin Abdul Wahab sangat merasa janggal melihat pemikiran anaknya. Sejak itulah Muhammad bin Abdul Wahab bebas berpendapat serta menyerang perilaku umat Islam yang bertentangan dengan pendapat dan ajarannya.
Namun lambat laun ajaran Wahabi ini pernah membongkar kuburan para syuhada yang meninggal di saat peperangan Handak, Siffin dan Badar. Mereka melakukan hal konyol sehingga membongkar makam para syuhada yang diziarahi oleh umat Islam di seluruh dunia, dan melarang untuk bertawasul kepada mereka. Fakta sejarah, hal sedemikian pun dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri di mana melarang masyarakat menziarahi kuburan dan tidak percaya kepada peninggalan leluhur kita seperti keramat, sesajian dan lain sebagainya, bahwasanya itu menurut mereka sangat bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadits. Maka dari itu hal sedemikian pun akan dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Timur FH Al-Katiri jika akan kembali memimpin negeri Itawotunusa, maka barang tentu semua nilai kebudayaan dan keagamaan di negeri kita akan punah di bawah pimpinan Fahri Husni Al-Katiri. Selain itu, dari informasi dan data yang saya dapatkan bahwa untuk memuluskan agenda misi Wahabisme, bahwa Fahri Husni Al-Katiri telah disodorkan dana pencalonan Bupati Kabupaten Seram bagian Timur dari dana Wahabi senilai 10 triliun untuk memimpin kepala daerah dalam hal ini sebagai calon Bupati Kabupaten SBT, dengan tujuan untuk merubah tatanan kebudayaan dan keagamaan di negeri kita tercinta. Mari kita selamatkan Indonesia, Maluku, Pulau Seram wabil khusus negeri yang berjuluk Itawotunusa yang dijaga serta dititipkan oleh leluhur asal Goran Riun dan Esuriun. Merdeka, penulis Fitria Wulandari M.